Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan semangat dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena banyak sekali rencana Tuhan yang sudah ditaruh dalam hidup saudara dan saya yang belum kita dapat. Makanya kita akan raih ketika kita mau terus berjalan bersama dengan Kristus. Meraihnya dengan apa? Menjaga persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tetap baca firman Tuhan, tetap memuji menyembah Tuhan, tetap berdoa, tetap menjaga komunitas kita dengan komunitas orang-orang benar agar hidup kita, rohani kita bisa tertata dengan rapi. Sehingga waktu Tuhan utus kita bergaul dengan orang-orang dunia, kita bisa menjadi contoh teladan dan orang dunia memuliakan Bapa kita di surga oleh karena sikap hidup kita. Nah, bagian yang penting tadi kita bahas tentang doa salah satunya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa di dalam Matius pasal 6. Dan ada satu pesan kalau kita mau berdoa. Demikian pesannya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 5. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Tuhan Yesus sampai mengatakan ini ya kepada para murid. Waktu murid bilang, Tuhan ajarin berdoa dong. Kenapa? Yohanes saja muridnya diajarin berdoa. Maka Tuhan Yesus mengajarkan. Seperti kita tahu, pada akhirnya doa Bapa kami itulah yang diucapkan Tuhan Yesus. Dan sering kita ucapkan dalam ibadah-ibadah. Tetapi yang menarik Tuhan Yesus ingatkan, kalau berdoa itu lebih baik cari aja tempat tersembunyi. Karena Bapa kita yang di surga, yang tersembunyi itu juga mendengar dan bahkan menjawab. Mengapa sampai Tuhan Yesus itu katakan? Karena pada masa itu, kehidupan rohani itu dikendalikan oleh orang-orang yang ada di seputaran bait suci. Ya itulah mungkin orang Lewi kah, imam kah, Saduki Farisi kah, orang-orang yang merawat bait suci dan lain sebagainya. Pokoknya waktu itu ada pemisah gitu ya. Ada orang-orang juga yang suka menghakimi tentang benar dan salah. Dan mereka menunjukkan kerohanian mereka. Mereka suka memuji, menyembah, bahkan berdoa di tikungan-tikungan jalan. Supaya itu membedakan bahwa saya ini orang-orang suci. Saya ini orang-orang yang dipakai Tuhan dan lain sebagainya. Ternyata itu membuat, ya bahasa saya gitu ya, Tuhan mungkin enek ya ngelihat orang-orang yang munafik. Kenapa? Kenapa ya saya katakan sering terus kenapa? Karena mereka mengajarkan tapi mereka tidak melakukan. Nah hari ini saudara, mari kita berdoa. Berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukannya nggak boleh di depan banyak orang ya. Kalau di gereja kita berdoa di depan banyak orang. Tetapi maksudnya janganlah kita berdoa mencari perhatian, lalu menerima pujian, lalu dikagumi, digandrungi karena rohani kita itu hebat. Bukan. Rohani kita akan hebat ketika dalam kehidupan nyata Tuhan dipermuliakan oleh karena sikap hidup kita, karakter kita, ya, semua ada di dalam itu. Oleh karena itu, yuk, mari kita mulai berdoa dengan cara yang benar sehingga cara hidup kita berbeda dengan kebanyakan orang. Tetap semangat. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.